Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Bagaimana kabarmu semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kepada sesi 3 tentang instrumen yang dilakukan oleh guru BK, yaitu blanko atau form yang diberikan kepada peserta didik atau siswa atau konseli untuk penggalian datanya. Kita sudah masuk ke nomor 21, absen keliling. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi video terbaru, dan juga like ya materi ini. Bagikan informasi ini bila dirasa bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal jariah kamu. Tuliskan di kolom komentar bila ada pertanyaan tentang konten yang kita bahas kali ini. Berikan saran apakah video selanjutnya yang akan dibahas seperti apa. Baiklah, kita masuk ke absen keliling. Absen keliling itu adalah di mana seorang petugas guru BK atau seorang yang ditugaskan itu mengecek tiap harinya ke kelas-kelas sampai di jam kedua ya, tergantung kebijakan sekolah. Ada yang di jam pertama, jam kedua atau jam ketiga itu mengecek absen per kelas siswanya yang tidak masuk siapa saja. Biasanya nanti siang atau absen kedua sore itu ada cek lagi siswanya siapa yang tidak masuk, itu ada, sehingga ini memudahkan untuk pengecekan siswa kehadiran, karena namanya juga manusia ya, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Nah itu kadang ada yang kecapean, ketiduran, akhirnya keluar sekolah nggak masuk di jam keberapa, itu ada yang tiba-tiba pulang, atau memang dari awal sampai hingga akhir itu memang tidak masuk. Ini berguna untuk sebagai pengecekan siswa ya. Kalau sekolah Anda luas, contohnya sekolah Anda terbagi dari beberapa kelas paralel ya, perlu seorang petugas yang fisiknya kuat ya, pagi sampai siang ngecek. Kalau memang guru BK-nya ya silakan, guru BK-nya fisiknya bagus-bagus kuat ya, silakan keliling sekolah untuk mengecek di tiap kelas, di tiap bengkel, lab. Mohon maaf, ini ada informasi masuk ya. Padahal data sudah saya matikan tapi tetap masuk. Oke, kita lanjut ya ke 22, angket siswa sehat. Nah, ini kita peroleh dari puskesmas tempat. Sebetulnya ini angket kesehatan ya, angket kesehatan berguna untuk data UKS, data untuk si UKS tentang kesehatan siswa, tentang perkembangan siswa, termasuk perkembangan fisik itu juga ada di sini, termasuk ini unsur reproduksi siswa itu lengkap di angket siswa. Kalau Anda membutuhkan silakan Anda minta ke kita ya, meskipun dari puskesmas itu ada, karena kita dapatnya juga kerjasama dengan puskesmas. Ini tentang kesehatan siswa, insya Allah lengkap di formulir itu untuk mengetahui data siswa. Namanya juga BK, itu banknya data ya. Kenapa kita perlu kondisi fisik siswa, kesehatannya ini? Karena memang ini juga berpengaruh, apapun itu, segi apapun itu berpengaruh dalam kondisi akademis siswa. Kenapa ini siswa kok sulit belajar? Oh, ternyata ada gangguan dalam fisiknya, contohnya dalam pendengarannya kurang, atau dari perkembangan fisiknya ini ada yang kurang. Kalau pembelajaran olahraga itu, nah data-data ini, data fisik ini, kesehatan itu berguna. Ini kok sering asma, nah itu dari sini itu bisa ketahuan. Kita lanjutkan ya, insya Allah kita bahas dalam video berikutnya. Kalau Anda membutuhkan angket yang mana, silakan ya, di video berikutnya akan dibahas.
Jadi demi perkembangan channel ini, silakan berikan komentar Anda. Anda butuh apa, angket yang mana kita bahas, akan kita beri. Tapi kalau Anda nggak komentar, nggak minta ya, saya akan teruskan lanjutkan ke angket-angket belangko berikutnya. Evaluasi konseling kelompok. Mengapa perlu evaluasi? Ini sudah sebuah operasional prosedur ya. Bahwasanya setelah diberikan konseling, ada tindak lanjut, ada juga evaluasinya. Apakah konseling yang diberikan itu sudah bagus, reaksi peserta didik atau klien konseling seperti apa? Itu memang perlu follow up dan juga yang terakhir evaluasinya untuk kedepannya seperti apa konselingnya supaya bisa diberikan yang lebih baik atau seperti apa ya. Kita masuk yang ke-24, surat pernyataan siswa PPDB. Nah ini tadi yang berhubungan dengan tadi ya. Nah kalau mau menjadi peserta didik baru, itu kita kasih surat pernyataan bahwasanya Anda sudah mendaftar di sini. Anda bisa menyisihkan peserta didik yang lain ingin mendaftar sampai dia tidak lolos mungkin nilainya. Nah, ternyata Anda yang lolos, itu Anda diterima di sekolah ini, ya, perlu surat pernyataan mengisi ya. Kalau Anda akan taat aturan sekolah. Dan ternyata setelah proses berlangsung Anda melakukan pelanggaran-pelanggaran, berarti Anda tidak memahami waktu itu menulis surat pernyataan itu. Karena ada itu di dalam surat pernyataannya, kalau siswa sudah masuk dalam sekolah ini sanggup mematuhi aturan. Karena apa ya? Karena keinginan siswa, keinginan orang tua ingin masuk di sebuah lembaga di mana ada peraturan, ya ikuti aturan itu. Kalau nggak bisa ya digantikan orang lain saja. Itu ya, nanti ada formatnya, insya Allah kalau Anda minta. Yang penting lihat videonya terus ya. Iya. Kita lanjut ke tata tertib. Nah ini ada form yang berisi tata tertib siswa, ada poinnya juga, ada operasional prosedurnya, pemanggilan pertama, ini diberi konsekuensi apa, sampai kedua konsekuensinya apa, hingga ketiga yang terakhir konsekuensi apa jika memang tidak bisa mematuhi aturan. Itu ada aturan poin-poinnya. Kalau di sekolah kita ada poin sampai 150 poin, itu berarti siswa sudah melanggar di pelanggaran yang terberat. Kalau sekedar terlambat, mungkin poinnya hanya 1, 10 atau berapa, itu ada dalam form tata tertib itu ya. Itu ada ketika siswa masuk itu kita berikan sebuah buku panduan, buku siswa, buku tata tertib itu untuk dipelajari beserta poin-poinnya dan prosedurnya hingga siswa itu dinyatakan bisa lanjut atau tidak, itu ada di situ ya. Mengapa ya kita butuh aturan agar sekolah itu berjalan teratur, rapi ya. Nah kalau ada aturan dilanggar, nggak ikut aturan ya, berarti dia tidak bisa mengikuti alur sekolah ini seperti apa, seperti itu. Ya makanya perlu kita berikan tata tertib. Selanjutnya checklist angket belangko kelas. Nah, dalam checklist angket atau belangko kelas ini kita lihat kelas ini sudah mendapatkan belangko apa saja. Ya, ini harus kita beri kepada perwakilan kelas saja, umpamanya kita sudah pernah memberikan belangko apa saja, form apa saja yang belum, itu nanti kita bisa berikan. Ini hanya bersifat checklist saja. Lalu daftar hadir siswa. Nah ini absen siswa ya. Absen siswa bisa berisi rekap harian, mingguan, bulanan atau hingga tahunan. Dari daftar hadir itu nanti ketahuan mana siswa yang perlu langsung dipanggil, diundang orang tuanya, mendapatkan treatment seperti apa dari daftar kehadiran itu. Sehingga dari daftar kehadiran ini bisa nanti dibagikan di rapotnya ya. Bisa diisikan ke dalam rapot tentang data siswa izin
sakit, dan tanpa keterangan. Lalu ada jurnal masuk kelas BK. Ini berisi ya jurnal ya. Ini kalau guru pelajaran pasti juga tahu sama ya. Dalam jurnal itu berisi hari, tanggal, pelajaran apa, gurunya siapa, materi yang diberikan apa, siswa yang nggak masuk apa, itu ada di jurnal harian, itu lengkap dan juga tertanda tangan. Kita juga punya akreditasi sekolah. Nah, ini pasti berupa file ya, file dokumen akreditasi sekolah yang dalam jangka waktu tertentu itu habis masa berlakunya dan perlu perpanjangan dan perlu proses akreditasi kembali. Biasanya 4 tahun atau 5 tahun. Selanjutnya ada SK, surat keputusan kepala sekolah lama dan baru. Kita memerlukan SK kepala sekolah lama dan baru, kita minta fotokopiannya aja. Biasanya dibutuhkan untuk pendaftaran perguruan tinggi. Itu kita simpan file-file ini ya. Akreditasi sekolah, SK kepala sekolah ya. Di dalam BK ya kita harus punya, siap-siap saja kalau memang nanti ada penilaian, ada pendaftaran, itu bisa kita pakai ini. Nah, ini daftar barang hilang. Ini nanti akan kita bahas dalam video berikutnya. Ini kejadian sebelum pandemi ya, karena masuk terus ya. Itu selalu ada saja siswa yang merasa kehilangan. Paling banyak itu HP, ponsel itu sering dilaporkan siswa itu hilang. Ditaruh mana? Oh, ketinggalan di masjid. Kalau ketinggalan di masjid insya Allah kembali ya. Karena yang sholat itu biasanya ada takmirnya, itu langsung diumumkan. Yang sulit itu kalau hilangnya udah di kelas, di tempat olahraga, di kantin. Udah repot tuh, di bengkel lah itu repot hilangnya. Nah, oknumnya itu biasanya ya orang-orang yang terdekat di situ. Siapa? Kalau biasanya orang-orang mencurigai pihak luar itu biasanya sulit. Ya, biasanya orang dalam dulu, orang dalam kelas itu sendiri. Oh, tadi dicas bareng kok tiba-tiba punyanya dia ndak ada. Di tasnya dia ndak ada. Padahal kelas sudah dikunci. Nah, kalau kelas dikunci ya yang masuk ya orang-orang kelas itu sendiri, anak-anak kelas itu sendiri. Kalau biasanya sudah hilang, mereka lapor ke guru BK. Nah, ini gimana ya? Ya kita hanya bisa nampung saja. Makanya kalau begitu hilang langsung lapor. Jangan sampai hilangnya hari Jumat, hari Senin baru lapor, itu sudah sulit dilacak. Yang bisa dilacak itu kalau hilangnya langsung hari itu juga, menit itu juga, beberapa menit kemudian langsung lapor, sehingga bisa kita bantu lacak. Meskipun ya barang pribadi itu tanggung jawab siswa sendiri, tanggung jawab siswa itu sendiri ya. Keamanan barang itu siswa sendiri. Karena apa? Sekolah itu termasuk tempat umum yang dimana ya barang-barang pribadi Anda itu harus tanggung jawab Anda. Tetapi kita biasanya juga memfasilitasi dengan cara daftar barang hilang ini. Kalau anaknya baik, biasanya yang menemukan itu juga lapor. Ini ada barang yang ketemu. Nanti ada siswa yang cari, kita kasihkan barang itu. Seperti itu ya. Nanti ada ya contohnya, formatnya daftar barang hilang. Lalu ada buku kematian. Buku kematiannya biasanya ada laporan dari orang tua bahwasannya salah satu orang tuanya sudah nggak ada. Itu akan diumumkan di sekolah, siswanya juga dipanggil untuk diminta pulang. Dan tugas dari sekolah ini sekedar mengumpulkan dana sosial dari siswa, dari guru, untuk diberikan kepada yang sedang mendapatkan musibah
Nanti ada kunjungan juga dari wali kelasnya, guru BK-nya ke rumah. Nah, di masa pandemi ini agak sulit ya, karena kita juga sedang menjaga jarak PSBB atau PMKM. Jadi yang ke rumah siswa yang sedang ada ada orang tuanya yang meninggal, itu kita datang juga mengumpulkan dana sosial yang ada ya, karena tidak semua kelas masuk, satu sekolah juga nggak masuk. Jadi ya gimana caranya memberikannya, tidak bisa langsung kolektif. Nah, dalam buku kematian ini berisi data, hari, tanggal, pukul, nama siswanya, kelas, lalu yang orang tua yang meninggal siapa, namanya, ayah atau ibunya. Itu kita tercatat ya. Ini sebelumnya tidak ada ini buku kematian ini, cuma karena saya melihat ini kok dulu itu pernah hampir tiap hari ada, ini kita catat uang, termasuk uang yang terkumpul itu berapa dari siswa sekolah ya, sekedar kita data saja kok. Itu saja. Portofolio siswa. Portofolio siswa itu berisi batuk nih saya. Portofolio siswa itu berisi tentang dokumen-dokumen siswa ya. Dokumen-dokumen siswa itu ada di situ. Jadi mulai dari angket-angket yang saya bahas sebelumnya ya. Ada PCL, ada MI, ada sosiometri, ada daftar hadir. Nah, itu portofolio siswa itu berisi tentang data, seluruh data, kumpulan data siswa yang ada dalam map itu, entah itu dalam folder atau clear folder, semua lengkap di situ. Kalau mau nyari tentang data siswa ini, cari di sini ya, lengkap semua. Jadi nggak hanya sekedar data pribadi atau apa, tapi juga hasil angket, tes IQ, psikotes, dan juga hasil dari form belangko-belangko yang instrumen BK yang pernah diberikan. Sudah 15 menit lebih, saya cukupkan untuk konten yang ketiga ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat, dan tuliskan komentar, saran, kritik untuk video ini ataupun permintaan request untuk video berikutnya. Dari saya, Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.